Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul dan berwajah di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Terutama yang patut kita syukuri bersama yaitu kita dijadikan saudara seiman dan seagama Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kita mengenal hidayah, mengenal Islam karena dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita berada di dunia ini itu karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama tujuan yang benar-benar tidak ada pada manusia lain selain muslimin. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah padaku. Jadi kita berada di dunia ini hanyalah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibadah salat, ya. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang persiapan perencanaan yang akan mengubah kehidupan kita ke depannya insyaallah 360 derajat jika kita melaksanakan dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu tentang bab persiapan sebelum sholat. Apa saja yang perlu kita siapkan ketika akan menghadapi ibadah sholat? Yang pertama, itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk senantiasa sehat, menjaga kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidur siang atau qailulah, ya. Jadi ketika kita ingin sholat zuhur, sisakan waktu sebelum sholat zuhur itu untuk persiapan sholat supaya tidak mengantuk atau kelelahan, yaitu qailulah. Jadi tidur sebentar sebelum sholat zuhur. Dan juga persiapan yang dilakukan untuk ibadah puasa juga ada, yaitu makan sahur. Jadi tidur sebelum sholat zuhur itu persiapannya juga sama dengan puasa, ya. Sahur sebelum puasa di siang hari. Kemudian setelah kita bangun qailulah, maka kita bersih badan, kemudian langsung pergi ke masjid. Jadi pergi ke masjid ini sebelum zuhur, sebelum azan. Ya, sebelum azan zuhur kita persiapan tidur, istirahat, kemudian mandi, setelah itu baru pergi ke masjid. Bukan ketika azan berkumandang lalu kita buru-buru datang ke masjid, tidak, tapi kita mempersiapkan jauh-jauh sebelum sholat zuhur. Artinya beberapa jam atau beberapa menit sebelum azan zuhur. Ketika sudah sampai di masjid, maka langsung kita melakukan ibadah sholat tahiyatul masjid. Nah, ini untuk koneksi, ya, konektivitas supaya kita ketika sholat zuhur itu benar-benar
bersungguh-sungguh dan menjadi khusyuk salatnya. Kemudian kita duduk dan niat iktikaf di masjid. Jadi sembari menunggu berkumandang azan, maka kita niat iktikaf, ya. Karena iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian dari ibadah, ya, ibadah sunnah. Setelah itu barulah kita ketika azan zuhur kita dengarkan, kita perhatikan, kemudian kita jawab azannya. Lalu setelah azan berkumandang, barulah kita menunaikan sholat sunnah qobliyah 4 rakaat. Sholat sunnah qobliyah 4 rakaat dengan cara dua-dua. Ya. 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 2 rakaat salam. Itulah yang kita persiapkan untuk sholat zuhur. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, ditambah sholat sunnah lagi 2 rakaat. Setelah itu kita tidak boleh mengisi antara zuhur dan asar itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita gunakan untuk mencari nafkah, atau menuntut ilmu, atau digunakan untuk membaca. Yang penting sesuatu yang positif, yang bermanfaat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu sholat asar. Jadi benar-benar menyambung. Zuhur, kemudian setelah zuhur kita menunggu sholat asar. Menunggunya dengan sesuatu yang positif. Kemudian menunggu sholat asar, kita persiapan, bersih-bersih diri, lalu pergi ke masjid lagi dan sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat 4 rakaat qobliyah asar. Jadi kita lakukan seperti tadi. Ya. Kemudian setelah sholat asar, karena sudah menjelang sore, sudah senja, maka disunahkan untuk kita muhasabah diri. Ya, apa saja yang kita lakukan dari bangun tidur sampai ba'da asar. Jadi itulah adab-adabnya sebagai seorang muslim yang ingin mencapai nihayatul hidayah. Itu langkah-langkah dari bangun tidur, kemudian masuk kamar mandi, wudhu, dan semua rentetan tersebut dalam rangka untuk mencapai tahapan-tahapan supaya kita menjadi orang yang bertakwa dan ihsan. Kemudian menjelang maghrib kita menunggu lagi, menunggu sholat maghrib dengan tilawah. Dengan tilawah apa saja yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yaitu surat Asy-Syams, Wasyamsi, kemudian Al-Lail, kemudian surat Muawwidhatain, yaitu surat Al-Alaq dan surat An-Nas. Kemudian kita i'tikaf lagi menunggu azan maghrib sambil kita tilawatil Quran, azan maghrib, kemudian kita lanjutkan i'tikaf. Setelah sholat maghrib kita menunggu lagi untuk sholat isya. Jika tidak ada aktivitas, kita disunahkan i'tikaf di masjid sembari menunggu sholat isya. Ada yang mengatakan bahwa disunahkan di antara maghrib dan isya itu disunahkan sholat awabin, ya, sholat sunnah awabin. Ini menurut ulama dikatakan jumlahnya 20 rakaat. Jadi bagi yang tidak ada aktivitas lain bisa dilaksanakan sholat awabin. Kemudian azan isya, setelah itu kita sholat lagi, sholat sunnah qobliyah. Setelah sholat isya bukan nganggur, tetapi kita disunahkan untuk hal-hal yang positif. Kalau Nabi Muhammad SAW
Rasulullah itu tidak tidur sebelum membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk dan surat Al-Baqarah. Rasulullah tidak akan tidur ya di malam hari tersebut sebelum membaca surat Al-Mulk dan surat Al-Baqarah. Kemudian sholat witir. Dikhawatirkan nanti malam ketika tahajud tidak bangun. Makanya disunahkan sebelum tidur membaca surat Al-Mulk, Al-Baqarah, kemudian sholat witir. Lalu barulah kita istirahat. Karena kita sudah persiapan, perencanaannya sudah bagus, dari siang hari kita qailulah, kemudian muhasabah, kemudian rentetan-rentetan ibadah tersebut hanya untuk apa? Hanya untuk nanti supaya bisa bangun tahajud, ya, supaya kita bisa sholat malam, tahajud. Setelah tahajud, kemudian sholat fajar, lalu nyambung ke sholat subuh. Jadi demikianlah adab-adab persiapan sholat, ya, persiapan ibadah yang tidak lain tidak bukan sholat tersebut merupakan tujuan kita hidup di dunia. Tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT, yaitu karena kita supaya melaksanakan sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.